Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan di hari ini untuk sama-sama kembali menjadi berkat, ya kan? Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, saya percaya berkat yang kita terima juga pasti akan memberkati orang lain jika kita bagikan kembali, kita share kembali, dan pada akhirnya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu bantu bagikan kembali, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan dikuatkan, ada banyak umat Tuhan imannya diteguhkan. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, tapi kita percaya orang yang tetap tertanam dalam firman, orang yang tetap memegang firman, hidupnya akan tetap kuat menghadapi segala masalah. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena setiap hari kami merasakan berkat pertolongan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, dan berkat kasih setia Tuhan. Engkaulah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan tetap tinggal di hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita bahwa segala sesuatu akan ada waktunya, ya kan? Dimana Tuhan memutarbalikan keadaan, ada waktunya Tuhan. Kalau saat-saat ini mungkin engkau sedang mencucurkan air matamu, ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menghapus air matamu digantikan dengan mata air. Dan ada waktunya di mana Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan dalam hidupmu, namun Tuhan adakan waktunya di mana engkau akan melihat pelangi setelah badai itu berakhir. Semua ada waktunya. Ada satu kisah di mana ada janji Tuhan kepada bangsa Israel di dalam Yesaya pasal 60 ayat 22. Saudara bisa lihat dalam Yesaya pasal 60 ayat 22. Firman Tuhan bilang begini, saudara, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi ada kata yang diulang-ulang di sana, saudara dikasih dalam Tuhan, yaitu akan menjadi, ya kan? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya. Semua belum terjadi, tetapi ada waktunya dan pasti akan dilaksanakan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan seperti ini sekarang, maukah kita tetap terus menantikan waktunya Tuhan? Karena kalau kita bilang, oh saya percaya tuh Tuhan pasti janjimu akan digenapi, saya percaya Tuhan apa yang kau firmankan pasti akan digenapi. Namun bicara tentang waktu, saya nggak tahu kapan waktunya, sampai kapan. Ada banyak dari kita tentu menanyakan, sampai kapan Pak suami saya seperti ini, sampai kapan Tuhan jamah suami saya, sampai kapan Tuhan jamah dan pulihkan rumah tangga saya. Sampai kapan kesehatan saya harus sampai seperti ini? Kapan Tuhan pulihkan saya? Saudara, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kapan, dan kapan. Izinkan hari ini firman Tuhan menyelidiki hati kita dan mengingatkan kita bahwa ada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, ada waktu Tuhan. Kita gak bisa memaksakan sesuatu untuk kita bilang ini waktu yang terbaik loh Tuhan. No, kalau Tuhan bilang bukan waktuku, gak akan pernah terjadi. Kita mau jungkir balik juga, ya kan? Kalau belum waktunya Tuhan gak akan pernah bisa. Itu sebabnya izinkan kita berserah. Nah, itu kata kuncinya, berserah aja. Saya gak tahu kapan terjadi, tapi yang saya tahu pasti terjadi. Ini kata kuncinya. Saya tidak tahu kapan Tuhan jawab, tapi yang saya tahu Tuhan menjawab. Itu sebabnya kenapa kita masih berdoa sampai saat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Sama yang dikatakan kita pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu susah, ada waktu senang. Semua ada waktunya. Dengan kata lain, kita harus belajar sabar. Kuncinya sabar. Yang kedua, kuncinya berserah.
Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, tapi yang kita percaya yang terjadi adalah apa yang Tuhan firmankan. Itu yang jadi firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil. Bukan mudah-mudahan berhasil, dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita, kalau kita baca, merenungkan firman Tuhan, ada janji yang kita pegang, ada janji Tuhan yang kita imani. Kalau engkau belum alami hari ini, bukan tidak terjadi, hanya belum waktunya Tuhan. Mungkin saudara bilang, pendeta, ini kan kata-kata penghiburan. No, ini bukan kata-kata penghiburan, ini kata-kata pengharapan. Kita berharap sekalipun kita belum melihat. Kita belum melihat keluarga kita dipulihkan. Kita belum melihat ekonomi kita dipulihkan. Kita belum melihat segala sesuatu diubahkan. Kita belum melihat. Namun benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Dasarnya apa? Janji. Kembali lagi ke janji. Jadi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, secara khusus di hari kedua, di bulan yang baru ini. Saudara, ingat betul, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sama-sama yuk, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjawab doa saya tepat pada waktunya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjawab doa saya tepat pada waktunya. Yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah sabar. Yang kedua adalah berserah. Maria dan Marta menginginkan Yesus datang pada saat saudaranya sakit. Tapi Yesus sengaja menunda kedatangannya. Dia tinggal lebih lama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nanti Yesus datang ketika saudaranya itu Lazarus mati dari kubur. Baru Yesus datang. Menurut Maria dan Marta, terlambat Tuhan. Tapi izinkan hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan. Buat kita mungkin itu terlambat. Buat manusia hitungannya terlambat. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada kata terlambat, saudara. Mungkin saudara bilang, tapi terlambat pendeta. Rumah tangga saya udah di ujung kehancuran. Terlambat pendeta. Ekonomi saya udah hancur, udah terpuruk, saya udah susah. Terlambat pendeta. No, tidak ada di kamus Tuhan kata terlambat. Menurut kamus manusialah kata terlambat itu ada. Tetapi kamusnya Tuhan adalah tepat pada waktu Tuhan. Itu yang kita pegang. Akan terjadi di waktuku. Dengan segera aku akan melaksanakannya. Pegang firman Tuhan ini, sehingga engkau tidak tertekan menjalani hidup. Engkau lihat, aduh keadaan udah mulai mepet, waktunya udah mulai hampir habis. Gak akan pernah ada kata terlambat dalam kamus anak-anak Tuhan Yesus. Yang ada adalah tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan, segala sesuatu Tuhan dapat mengubahnya. Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan yang kecil dapat menjadi besar, yang lemah dapat menjadi kuat. Namun semua ada proses, ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan memutarbalikkan keadaan. Itulah kedaulatan Tuhan, itulah hakmu ya Tuhan. Bagian kami adalah sabar, bagian kami adalah berserah, bagian kami adalah tetap terus percaya bahwa tidak ada satu firman Tuhan pun yang gugur dalam hidup kami. Semua akan digenapi. Dari seluruh janji Tuhan yang diberikan bagi kami, tidak akan ada yang tidak tergenapi. Semuanya digenapi dalam hidup kami. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin rindu untuk tetap terus melakukan apa yang memuliakan Tuhan, sehingga hari-hari hidup kami tetap memuliakan Allah. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Akan terjadi di waktu Tuhan, bukan waktu kita. Belajar sabar. Yang kedua, belajar berserah. Dan yang ketiga, tetaplah terus percaya. Tuhan Yesus memberkati kita.